Sekarang yang bahaya ini ya, Jakarta ini kan kita ngewajarin ya kalau misalkan kalau kota metropolitan itu pasti budayanya itu semakin lama semakin terkikis gitu kan Be. Sekarang yang bahaya ini kan anak-anak generasi milenial Be yang udah agak kabur sedikit sama budaya Betawi gitu. Nggak banyak yang mereka itu kenalnya mainnya tari-tarian dan segala macem gitu Be. Kira-kira pesannya apa Be? Waduh, kalau bicara soal ini sebenarnya memang ini satu hal yang serius. Karena kita itu minim sekali menggeluti dunia literasi. Ya. Budaya Betawi itu sebenarnya adalah budaya yang sangat menarik, sangat apa ya? Sangat seru. Banyak yang dapat kita pelajari, yang bisa kita dapat dari situ. Tetapi dunia literasi Betawi juga nggak banyak. Dokumen-dokumen tentang kebudayaan Betawi juga nggak terlalu banyak, ya kan? Saya juga baru bersyukur banget udah setengah tahun ini sedang berteman dengan seorang budayawan Betawi juga yang banyak ini menulis tentang budaya Betawi, ya kan? Tentang permainan anak. Siapa itu Be? Kayak Abdullah, Babi Abdullah. Bukan, ini masih muda juga. Oh, masih muda. Nah itu jadi gini, kalau generasi mudanya jujur aja memang tipis. Iya, cukup mengkhawatirkan. Iya Be. Ya cukup mengkhawatirkan, tapi saya orangnya optimisan saya nih. Saya selalu kalau sama temen-temen yang pada pesimis saya optimis sendiri gitu. Enggak kita pasti bisa. Makanya saya demen banget sama Babe gitu. Biar udah tua ya kan masih cinta gitu mak. Biasanya kan kalau udah tua udah mikirin enak-enak gitu Be. Ya gini dong. Artinya jangan juga, sebab nanti kalau nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang mengajak-ngajak terus gitu kan, nanti benar-benar lupa. Dan jangan lupa ini kan kita sekarang udah yang namanya ini peperangan budaya kan sebenarnya. Yang terjadi adalah ya kan tiap-tiap bangsa pasti akan mencoba untuk mempromosikan budayanya ya kan, supaya bisa mendunia, bisa menguasai negara lain ya kan. Contohnya ya udah di depan mata kamu deh, budaya Korea misalnya. Ya kan, gimana Korea sukses banget dia. Sekarang ini resto-resto Korea juga udah banyak kan di kita kan sekarang. Udah mulai menyentuh lidah orang kita juga. Enak ya, Bu. Udah nih kerak-kerak aja, enggak aku mau yang ini. Korea ini makan. Ya kan? Gitu. Dari segi pakaian, dance-nya, grup-grup yang serombongan se-RT nyanyi se-RT begitu. Ya kan? Tapi rela juga beli tiket mahal juga buat mereka. Nah, ya kan? Sampai juta-juta loh tiketnya, mau cewek-cewek nggak apa-apa beliin dong. Loh, sampai yang di kamarnya bukan gambar Ka'bah loh, si Korea itu malah dia lagi BTS gitu Be. Sampai film juga Be. Benar nggak? Nah itu sebenarnya PR tuh ya kan buat kita. Nah gimana? Nah mudah-mudahan di sekolah kamu yang oke ini. Yes. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan ya budaya Betawi mungkin sekali-sekali boleh bikin lenong, ya bikin pentas lenong gitu. Karena bermain lenong tuh simple sebenarnya, kayaknya gini, ini seru ya betul. Tapi sebenarnya kalau didetilin juga terdapat pelajaran-pelajaran ya kan, misalnya kayak namu, assalamualaikum, masuk Po, ya elah Po di luar aja ya kan. Buset sih, Po bawa apaan Po? Nih gue bawain dodol lu kan, dodol nih, kerak telurnya nih, makan nih ya. Dengan dialog-dialog semacam itu isiannya sebenarnya dodol. Dodol gue belum pernah ya kan.
Jarang sekarang juga ya kan kalau di kota-kota besar apalagi ya kan. Sekarang mah buru-buru Paling ntar ada ini dekat rumah saya sama Pak Lukman nanti di dekat sekolahan sana di Bojongsari. Itu juga mesti nyari gitu loh. Ya kan nggak banyak sekarang yang bikin dodol. Waduh. Caranya tradisional gitu. Pakai alu gede gitu. Nah, kalau itu semua pelan-pelan lama-lama makin ke pinggir dan akhirnya ya jangan sampai punah misalnya. Oh ya ini Bang sedih banget dong. Yang muncul ini permen-permen dari luar negeri atau istilah makan dari situ dulu aja deh yang simpel seperti itu. Kecintaan kepada budaya, kepada milik bangsa sendiri itu yang mesti terus dibangun, dan itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, dari rumah, dari sekolah gitu. Makanya kalau ngomong kayak gitu saya mencoba untuk membawanya ringan aja walaupun ini sebenarnya sebuah PR yang serius. PR banget Be, karena kalau kita bicara budaya itu cakupannya luas Be. Sekarang budaya itu udah banyak yang terkikis. Kalau kita lihat model-model makanan kayak selendang mayang udah pada banyak yang kagak kenal Be. Iya, paling mayangnya doang ya. Iya, mayangnya cewek. Kan. Ngopi dulu Be, bentar Be. Saya juga haus. Saya bingung mau nanya apa nih. Udah banyak tadi kayaknya ya. Oh iya Be, BTW Babe katanya punya orang deket nih, teman deket gitu. Saya pernah baca semalam. Saya baca artikel semalam. Seberapa deket sih Babe kayaknya sampai terpukul banget gitu. Ini agak sedikit sama biasanya manggilnya Bang Rudi ya, Mas Rudi Wahewu ya. Oh maksud lu Robi Tumewu. Iya Robi. Oh iya. Oh itu teman satu grup. Satu. Si grup ini apa itu grupnya yang tadi saya cerita namanya grup apa? Lenong Rumpin. Gitu ya kan. Itu di dalamnya kan ada kurang lebih 15 anggota. Ini saking kita seringnya bersama-sama manggung, syuting dan sebagainya, kita tuh udah kayak saudara hubungannya. Gitu. Jadi udah bukan hanya sebagai kayak teman, tapi udah kayak saudara, udah saling peduli, pengen ya kan kalau lo sakit gue nengokin dan sebagainya. Nah ya ini wajar aja kalau pas teman kita yang udah kita anggap sebagai saudara meninggal dunia, ya pasti kita sedih lah ya, kita merasa kehilangan dong ya kan, seperti itu aja sih. Saya sih juga gini, sebenarnya semua teman di grup itu buat saya tuh juga ya udah kayak saudara akhirnya gitu kan. Kita pasti merasa kehilangan ya, apalagi teman yang deket dan udah seperti saudara itu memang juga dari awal berjuang bersama-sama untuk membesarkan si grup Lenong Rumpi itu kan. Itu Bang Robi Tumewu adalah gini, saat itu dia tuh namanya dia tuh udah berkibar. Saya tuh saat itu belum siapa-siapa. Saya punya gagasan bikin lenong, saya bawa konsepnya, saya tulis, saya ketik sendiri gitu. Itu saya tawarkan ke dia, gitu, mau nggak kamu mendukung ya kan, gitu, mendukung ide saya. Nah dia sebagai orang yang udah lebih dulu dikenal, udah main teater, dia seorang perancang busana yang cukup sohor namanya gitu loh. Dia mengangkat kain-kain tenun dari Nusa Tenggara dan sebagainya. Dia udah orang yang dikenal lah ya gitu sebagai public figure. Tapi dia bersedia menerima tawaran saya yang jauh lebih muda dari dia. Oke, lu mau bikin lenong ya? Ya oke deh. Gue bersedia, nggak nanyain gue bakal dibayar saking deketnya mungkin berapa. Enggak. Itu karena kebaikan hati dia dong, kan belum kenal. Iya, karena kan dia udah agak gede, biasanya kan pragmatis gitu. Iya betul, iya benar. Dia mungkin ngelihat ya nih anak sungguh-sungguh banget nih, serius, semangat ya kan untuk mengangkat lenong gitu kan. Akhirnya dia sambut lah tawaran saya gitu loh. Sehingga saya punya bargaining position yang kuat sama tempat-tempat mentas
Waduh, yang main Robby Tumewu bener. Iya, ada Robby Tumewu, ada Ira Wibowo saat itu ya. Kok Ira? Mbak Ira Wibowo. Wah boleh juga nih Lenong kalau gitu. Ditanggap akhirnya sama orang, ya kan, karena nama-nama besar itu berhasil saya apa tuh? Ya kan, berhasil saya ajak, ya kan. Saya ajak untuk ikut memperkuat grup Lenong itu gitu. Dan saat itu gini kali ya. Aduh, ini Lenong tapi kok yang main ada desainer, ada bintang film. Lenong apaan sih Lenong tapi kok kayaknya gaya banget gitu. Kan biasanya yang main bingung desain cara pakaiannya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi semakin penasaran kali ya orang ya. Akhirnya ya udah muncul lah kita di situ dan di konsep tetap Betawi gitu ya. Tetap Betawian. Tetap dong, yang juga Lenong. Keren banget Babe ya. Konsisten gitu Be, cinta sama budaya Nusantara gitu. Gini Be, Lenong Rumpi ini kan katanya masih ada Be. Latihannya sebulan sekali. Iya. Gini, kalau Lenong Rumpi sih sekarang udah nggak latihan kalau Lenong Rumpi. Cuma ya. Si Lenong Rumpi sekarang punya junior, dia punya apa tuh? Ya junior punya. Nama ininya diganti nggak? Tetap Lenong Rumpi? Enggak, diganti. Gitu. Jadi namanya Lenong Bejana Perak namanya. Nah kalau Lenong Rumpi udah nggak terima anggota lagi, gitu. Kalau Lenong Bejana Perak masih buka kesempatan. Wah, kesempatan buat para millennials. Buat kamu yang pingin menggeluti dunia Lenong, pengen kenal tentang Lenong, walaupun mungkin nggak main ya, tapi pengen belajar ya jadi kru untuk pementasan Lenong. Tunggu Be, khususnya buat yang cinta budaya sama cinta Indonesia. Iya benar. Itu bergabung aja di Bejana Perak. Bejana ya. Lenong Bejana Perak, buka di Facebooknya ada kok Bejana Perak. Tapi Be, mau ikutan aja. Lenong Bejana Perak ini kan kalau Aing lihat kan sekarang banyak lembaga-lembaga instansi yang mulai ngembangin budaya gitu ya. Kayak DKJ. Ya. Terus kalau kita lihat di Betawi itu kan ada LKB. Ada FKMB buat mahasiswanya gitu ya. Itu jalin kerjasama gitu nggak Be? Jalin dong. Kalau kemarin kan sering di tim itu kan sekarang di tim lagi digalakin banget Be soal budaya gitu. Iya. Lagi digalakin banget gitu. Sering ada teater budaya gitu kan. Budaya Nusantara bukan cuma Betawi doang gitu Be. Itu kerjasamanya Be sering. Iya, kita ini apa? Lenong Bejana Perak itu terdaftar sebagai sanggar di Lembaga Kebudayaan Betawi. Gitu, kita daftar di kan. Soalnya gini Be ya, sanggar-sanggar lagi kenceng-kencengnya nih biar budaya kita ini biar sampai gitu diakuin ke UNESCO gitu. Karena kalau silat kan, kalau kita bicara silat juga kan alirannya banyak. Iya. Alirannya banyak, modelnya juga banyak, caranya banyak gitu. Sementara yang diakuin tuh baru dikit gitu. Kayak model Beksi di UNESCO. Iya, betul. Terus silat trok-tok yang di Ulu Jami di Blon. Yang punya Babe Haji Buang namanya, jadi dinamain toko gitu, Haji Dilun. Oh gitu, belum didaftar. Padahal dia tuh di instansi sekolah udah buka kayak model eskul gitu. Nah sih sebenarnya pengen sih gitu buat anak-anak sekolah ya khususnya sekarang gitu, biar gak apalagi sekarang kan berpacu sama teknologi itu kan bahaya banget gitu. Kita kenalin budaya susah. Yang ditakutin kayak gitu Be. Saya berharap banget sih Lenong yang baru Be? Bejana Perak gitu bisa ngedukasi ke anak-anak gitu Be. Boleh kamu. Sanggarnya di mana Be? Teman-teman kamu bantu dulu aja. Mau banget Be. Ya kan? Sanggarnya tempatnya kecil di Jalan Abdul Wahab nomor 55 Cinangka Wates. Di situ daerah Jaksel. Enggak. Cinangka dia masuk Depok kali ya, Cinangka tuh. Daerah Wates ya. Jadi dari Pamulang tuh dari Gaplek lurus ke lewat South City ya. Lewat South City ya. Oke Be. Ini kan Ay pernah ngeliat gitu Babe katanya udah punya kayak model semacam majalah gitu Be, namanya Bibir Jakarta. Ya. Bisa diceritain gak Be? Itu awal terbentuknya dan motivasinya kenapa bikin Bibir Jakarta, terus gimana?
Ya, Bibir Jakarta ini adalah sebuah free magazine. Free magazine. Free magazine artinya majalah yang bukan dijual ya. Ya, dia didapat secara cuma-cuma, tapi juga memang bukan di sembarang tempat bisa didapatnya. Dia bisa didapat di tempat-tempat yang disebut pick up point namanya. Pick up point. Jadi free magazine yang didapatnya di pick up point. Pick up pointnya bisa berupa sekolah, bisa berupa restoran, kafe, klinik, kampus, salon gitu. Maka boleh nih? Boleh banget siap. gitu ya kan. Di dalamnya terdapat informasi-informasi seputar dunia kuliner, dunia lifestyle ya. Jadi ada fashion, ada musik gitu di dalamnya. Ada juga tentang public figure gitu yang Aspeknya tuh apa, Be? Maksudnya Betawian gitu kalau kuliner. Apa agak kekinian? Ya gini, karena namanya Bibir Jakarta, jadi ya memang seputar Jakarta lah. Artinya ya di Jakarta kan dinamis ya. Ini apa itu kulinernya bukan Betawi aja kan. Kita bahas juga kuliner yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya satu konsep saya menyikapi perkembangan teknologi sekarang ini gitu. Makanya saya masuk ke medium ini free magazine gitu loh. Ini sebenarnya untuk lebih memperlebar aja atau memberikan wadah dari bidang yang saya jalanin gitu loh. Artinya di dalamnya tetap ada seni budaya juga, ada dunia marketing, ya kan, ada dunia pendidikan juga ada di situ gitu loh. Dikasih wadah gitu, jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Semuanya sekarang berkumpul menjadi satu di Bibir Jakarta. Gitu. Jadi kalau memerlukan ya baik jasa dari saya dan tim-tim dan sebagainya semuanya, itu silakan mengontak ke Bibir Jakarta. Boleh, Be. Anak sekolah juga boleh gitu. Boleh banget. Artinya anak sekolah nih mau kayak dimotret bagus gitu kan, terus dimasukin ke magazine Bibir Jakarta. Boleh. Jadi sebagai sebuah wadah untuk kamu bisa menyalurkan kreativitas kamu, hobi kamu, kemampuan kamu, ya kan. Gitu. Kita kadang-kadang bikin event juga gitu. Kayak nanti tanggal 22 Maret nih kita bikin event di Simpruk, ya kan, di ITC Simpruk. Iya, itu yang dekat Pondok Indah, Bu. Sebelumnya ya sebelumnya di Kesenayan. Itu di situ kita bikin lomba tari kreasi ya, bukan tari tradisional, tari kreasi dari seluruh Nusantara gitu. Jadi misalnya tari Bali tapi dikreasiin, tari Jawa dikreasiin. Nah di situ kita bikin kita bikin lombanya. Lebih ke inovatif gitu, Be. Iya, untuk ya supaya berkembang dong, ya kan, supaya ada kreativitas kan. Jadi nggak menampilkan yang itu aja, tapi kita coba berkreasi dengan basicnya dari itu gitu, dari tarian Nusantara. Nah, itu salah satu kegiatannya, dan ini banyak lagi kegiatan lain di Bibir Jakarta. Ntar ya, aku dropin ya majalahnya di sini ya. Boleh banget, Be. Baca ya. Makasih banget nih. Sip. Oke, Be, di pesan-pesan buat milenial biar mereka lebih cinta budaya. Sebenarnya pesan buat kalangan milenial. Saya juga saya bersinggungan sama milenial udah taruhlah 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini. Kan kemarin sempat bikin warung juga kan di Jakarta di Pondok Pinang. Gini, saya salut banget sama kalangan milenial karena pinter-pinter ya kan, badannya bongsor-bongsor juga ya. Cuman satu hal, arti kalau boleh titip pesan gitu, yuk jangan cepat-cepat kalau pingin mengetahui sesuatu, ya kan. Itu kalau bisa lebih dalam, lebih deep, ya kan, dapetin sumbernya dari titiknya gitu, ya kan, supaya waktu kamu mengangkatnya tuh jadi mateng jadinya. Gitu loh, ya kan. Yang saya lihat kebanyakan sekarang mungkin karena ya semuanya speednya emang serba tinggi, jadi kayak pengen cepet-cepet gitu. Udah selesai.
ya kan. padahal yang diburu sebenarnya bukan soal selesainya, tapi biarpun lebih lambat dikit nggak apa-apa sebenarnya, yang penting jadinya tuh mateng sampai ke dalam-dalamnya gitu ibaratnya, ya kan, sama kayak mungkin masak kue bolu kali ya, jangan jadi tapi tengahnya masih agak lembek nih kayaknya nih, gitu ya kan, kayak gitu, belajar apa-apa juga dibikin lebih lambat nggak apa-apa, jangan mentang-mentang speednya sekarang semua serba cepat kan sekarang istilahnya, biarpun jalan-jalan sejauh mana juga dalam tempo berapa detik gambarnya udah sampai di kita, iya kan, di ruang tamu nyokap lagi, ya ampun lu ada di mana, di Jogja gitu kan, mah gue di Parangtritis, buset, gitu kan? Ya kan, emang speednya kan sekarang semua speed cepet, ya kan, gitu, termasuk juga, nah jangan semua serba diungkapin di WA, ya kan, yang poin-poin aja di WA, tapi yang nggak poin mendingan ketemu langsung. Ini kita pernah WA-an sampai berapa lembar tuh sama anak nih. Bang tapi ini kan jadi semua ya gini loh, istilahnya berbijaklah dengan teknologi kali ya intisarinya ya kan, gitu. Karena teknologi kan emang sekarang udah mulai bener-bener masif sifatnya. Bukan sekarang udah mulai dari kapan, artinya benar-benar sudah menyelimuti seluruh sisi kehidupan kita kan. Tapi nggak usah kaget ya, itu tetap bijak, kayak kan, banyak membaca juga dari biografi tokoh-tokoh nasional ya khususnya ya, yang bisa diambil sarinya ya kan. Banyak membaca, itu tadi yang saya bilang yang di awal ya, banyak yang malas membaca ya, maaf nih, ya kan? Iya. Gitu, agak malas membaca. Kalau baca, malas. Peringkatnya jauh banget be. Sekarang 145. Sekarang Indonesia dalam membaca. Nomor 145. Nomor 1 Amerika. Itu berita di Reuters. Padahal Indonesia kaya be, kaya budaya, alam. Iya. Terakhir be, pesan be. Pesan mulu kayaknya ya. Oh, pesan mulu pokoknya. Pantun dah sekarang terakhir dah, Babe main pantun. Pantun. Sekolah itu namanya apa nih? MAK. Terus? MAK. Udah, MAK doang. MAK UI. Unggulan informatika. Unggulan informatika ya. MAK UI gitu kan. Jalan-jalan ke Pasar Kenari. Jangan lupa membeli sepatu. Cakep. Hati Babe seneng berada di mari. Bisa ikutan bicara di podcast di Ruang Kamat sama situ. Kalau saya dikitanya be, ada Poningsih naik kapal feri. Oke, mau kemana tuh? Terima kasih Babe Ferry. Iya. Oke, sekian dari pemaparan Babe Hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita jangan pernah meninggalkan budaya kita. Kalau kita cinta sama Indonesia, harus kita cinta sama budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.